Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Di pembelajaran 4 ini ada pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK ya, di halaman 152 sampai dengan 159. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain. Atau kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Misalnya nih adik-adik kelas 3 kan mau lihat tema lain, berarti pilih playlist kelas 3 lalu klik biru-birunya seperti ini. Kemudian ini kita akan masuk ke playlist-playlistnya untuk kelas 3 adik-adik. Misalnya nih, adik-adik mau lihat kelas 3 tema 2, berarti klik putar semua. Nah, nanti akan diputar videonya otomatis mulai dari halaman awal ya. Jadi adik-adik bisa cari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa di sebelah kanan sini. Ini dibuatnya berurutan ya adik-adik, jadi tinggal cari aja ya. Nah, kita mulai adik-adik. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan manfaatmu. Nah, Karina jawab di sebelah kanan ya. Jadi adik-adik ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Nah, udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin akan turun suhunya. Uap air yang ada di udara pun ikut mendingin. Jika suhunya sudah cukup dingin, uap air itu akan mengembun membentuk tetes-tetes air di bagian luar gelas. Nah, itu ya prosesnya. Selanjutnya, mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun pada kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas tampak bintik-bintik air kan ya? Nah, perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Ya, harus dilap dulu pakai tisu ya atau yang kering-kering. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi ya adik-adik? Nih contoh ya, kalau kita lagi ada es, itu kan nanti luarnya kayak ada embun-embunnya. Nah, sama juga ketika hujan, di dalamnya nanti jadinya kayak gini nih adik-adik ya. Nah, kita lanjut, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Nah, ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jika tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Nah, sekarang kita sudah membaca penjelasan ya. Mungkin ada yang adik-adik belum pahami, nanti bisa berdiskusi untuk memahami artinya. Ya, tuliskan hasilnya di tabel berikut. Jadi kita mencari kosakata yang belum kita pahami ya. Nah, Karina akan buatkan contohnya di sebelah kanan. Yang pertama proses. Ya, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Yang kedua embun. Nah, embun ini adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. Lalu cuaca. Nah, cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Yang keempat ada suhu. Nah, untuk suhu ini adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Sebenarnya diminta 3 ya adik-adik. Karina tambahin deh, karena kadang-kadang kalau misalnya kurang suka ada yang tanya ya, jadi Karina akan coba tambahin. Tadi sampai mana ya adik-adik?
Cuaca sudah ya, sekarang suhu ya. Kosakatanya suhu artinya suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Lalu uap. Uap adalah titik-titik dari benda cair, contohnya air di udara. Nah, lalu buat kalimat dari kosakata tadi. Yang pertama kan tadi Karina proses ya. Proses perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Yang kedua itu embun. Pada pagi hari banyak embun menempel di daun-daunan. Lalu yang ketiga, cuaca. Sore hari biasanya cuaca cerah. Lalu kemudian berikutnya apa ya? Suhu dan terakhir uap. Nah, jika suhunya sudah cukup dingin, uap air ini akan mengembun. Yang kelima baru uap ya. Udara yang ada di sekitar kita mengandung uap air. Nah, sekarang adik-adik untuk mengetahui proses contoh lain tentang proses mengembun, kita lakukan percobaan berikut ya. Contohnya di sini ada alat dan bahan, siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Tutup gelasnya dengan penutup gelas. Diamkan 1-2 menit dan buka gelas tersebut. Coba perhatikan adik-adik apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Nah, nanti diamati ya, bukan didiskusikan, dan tuliskan hasil percobaannya di sini. Nah, kalau dari Kak Rina, jawabannya sebetulnya relatif ya adik-adik ya. Jawabannya adalah air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Uap air menempel di tutup gelas sehingga membentuk titik-titik air karena mengalami proses pengembunan. Pada saat tutup gelas dibuka, ada titik air yang menempel, seperti itu ya. Nah, lengkapilah. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapi bagian berikut ini. Nah, Karina sudah buat di sebelah kanan. Yang bagian mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Lalu kemudian berikutnya adalah contoh peristiwa mengembun di pagi hari. Yang pertama pastinya embun di pagi hari ya, menempel di dedaunan, kadang-kadang di jendela kita juga. Kemudian butiran air dari luar gelas yang berisi air es. Lalu gumpalan awan menjadi hujan. Kemudian kaca dalam mobil yang menjadi basah ketika hujan. Dan penutup cangkir menjadi basah karena uap dari minuman ya. Nah, itu ya adik-adik ya. Kita coba lanjut dulu, tapi Karina balikin halamannya dulu. Oke, nah ini ada kerja bakti adik-adik ya. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Nah, adik-adik, apakah di sekolah adik-adik mempunyai petugas kebersihan? Apa saja sih tugas-tugasnya? Nah, lakukan secara berkelompok, wawancarai seorang teman, orang-orang yang mempunyai peran di sekitar adik-adik. Tanyakan tugas masing-masing ya. Nah, seperti ini. Perannya apa? Karina contohkan di sini. Jadi nanti tuliskan guru kelas. Lalu ini deskripsinya yang ini dituliskan. Ya, kalau nggak muat berarti nanti di buku aja, di buku tulis. Lalu ada kepala sekolah. Perannya adalah mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Penjaga sekolah melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Lalu petugas perpustakaan mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk pengadakan buku. Dan yang kelima adalah petugas kebersihan sekolah. Nah, perannya adalah mengurus dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, ya. Nah, yang keenam ada guru PJOK, mengolah pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, ya. Nah, kita lanjut. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang.
Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola. Sekarang praktekkan tekniknya ya. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbaris membentuk lingkaran, dua orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari ke arah yang atau berlawanan arah jarum jam. Nah, lakukan sesuai perintah Bapak Ibu guru ya. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Nah, siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah, ya, dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Nah, bola ditendang setelah dengar bunyi peluit atau aba-aba dari Bapak atau Ibu guru. Contohnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, masih ada sedikit. Kamu telah melakukan permainan. Sekarang kamu akan berlatih menendang bola. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!